Halo kawan, berjumpa lagi dengan saya di Cuka Cerita. Di video kali ini saya akan merangkum The Avenger, film yang diproduksi oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Studio Motion Picture yang mengadaptasi pada Marvel Comics dengan nama tim superhero yang sama. Ini adalah film ke-6 di Marvel Cinematic Universe. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Joss Whedon dan dibintangi beberapa aktor dan aktris seperti Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Karl Gregg, Kobe Smulders, Stellan Skarsgård, dan Samuel L. Jackson, dan masih banyak yang lainnya. Di film ini, Nick Fury, Direktur S.H.I.E.L.D., organisasi penjaga perdamaian, merekrut Iron Man, Kapten Amerika, Hulk, dan Thor untuk membentuk sebuah tim yang harus menghentikan saudara Thor, yaitu Loki yang akan menaklukkan bumi. Daripada penasaran, yuk kita lanjut saja ke videonya. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya. Di awal film, Loki bertemu dengan Odin, pemimpin pasukan luar angkasa yang dikenal sebagai Chitauri, untuk sebuah pertukaran mengambil Tesseract berlokasi di bumi. Author menjanjikan Loki tentara Chitauri yang dapat ia pimpin untuk menundukkan bumi dan memberikan Loki tongkat dengan kekuatan untuk menundukkan. Nick Fury, Direktur dan Pengawas S.H.I.E.L.D., dan Letnan Agen Maria Hill tiba di sebuah fasilitas penelitian terpencil yang sedang dievakuasi. Karena mendapat panggilan dari Phil Coulson, Fury dan Hill datang ke tempat tersebut. Dia menjelaskan bahwa Tesseract telah memancarkan bentuk lonjakan energi yang tidak biasa. Nick Fury memerintahkan Phil Coulson untuk mengevakuasi gedung secepatnya. Dan Fury menemui Dr. Selvig untuk memastikan keadaan tentang lonjakan Tesseract. Menurut Dr. Selvig, Tesseract bersikap nakal dan aktif. Dan Tesseract adalah sumber energi di mana jika dimatikan dayanya, ia akan kembali aktif dan juga pancarkan gangguan radiasi. Fury memanggil agen Barton untuk menanyakan pengawasannya terhadap fasilitas karena Fury curiga ada yang menjadi mata-mata di dalam fasilitas penelitian. Namun agen Barton menegaskan bahwa gangguan itu murni dari Tesseract yang menuju pintu dimensi ruang lain. Tesseract tiba-tiba aktif dan memancarkan energi yang tinggi, dan saat itu pula portal terbuka dan hal itu membuat Loki datang ke bumi lewat portal tersebut. Nick Fury dan beberapa agen lainnya menyerang Loki, namun di sini Loki unggul karena tongkat yang di tangan Loki memiliki kekuatan yang besar. Tongkat itu juga digunakan untuk memperbudak agen Barton, Dr. Selvig, dan beberapa agen lainnya. Selama Loki sedang sibuk memperbudak, Fury dengan diam-diam mengambil Tesseract dan memasukkannya ke dalam koper untuk dibawa pergi. Namun Loki menyadari hal itu dan Barton yang sudah menjadi budak Loki menembak Fury dan pergi membawa koper yang berisi Tesseract. Saat akan pergi, mereka bertemu dengan agen Hill, namun agen Hill tidak tahu siapa yang bersama Barton. Lalu Fury menghubungi agen Hill dan bilang bahwa Barton telah membelot. Di sini Fury tidak mati karena dia menggunakan rompi anti peluru, dan agen Hill yang mengetahui bahwa Barton membelot langsung mengejarnya. Phil Coulson dan yang lainnya bergegas menyelamatkan diri dari gedung tersebut karena radiasi gamma Tesseract akan meledak. Fury juga bergegas menyelamatkan diri menggunakan helikopternya. Fury, agen Coulson, dan lainnya berhasil selamat dan gedung pun meledak. Agen Hill yang mengejar Barton dan Loki pun gagal menghentikan mereka, dan Fury yang menggunakan helikopter juga gagal menghentikan Loki karena helikopter yang dinaiki Fury ditembak jatuh oleh Loki, namun dia berhasil selamat. Di sini Fury menyatakan dalam menanggapi serangan itu, Fury meminta izin kepada para atasan negara untuk membentuk tim Avenger. Di sisi lain, agen Natasha Romanoff yang sedang bertugas dan dia menyamar sebagai orang yang lemah yang sedang diinterogasi bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dan tiba-tiba ditelepon oleh Phil Coulson karena rekannya yaitu Barton sedang dalam bahaya. Dia pun langsung menyelesaikan tugasnya.
Phil Coulson meminta Natasha untuk mencari Dr. Banner dan membujuknya agar bergabung dengan S.H.I.E.L.D., sedangkan Coulson akan membujuk Tony Stark. Natasha pun langsung menuju ke tempat Banner yaitu di India dan dia pun berhasil membujuk Banner. Sedangkan Coulson mengunjungi Tony Stark untuk memintanya bergabung ke dalam tim. Coulson juga memberikan berkas selfie yang di dalamnya ada hologram Tesseract. Dan kali ini Fury mendekati Steve Rogers yaitu Kapten Amerika dengan tugas untuk mengambil Tesseract sekaligus menjadi kapten untuk tim karena dia yang tertua. Di sisi lain, Loki yang sedang berada di dalam markas barunya melakukan teleportasi kepada pimpinan Chitauri yaitu Oder. Dia mengancam Loki untuk segera menyerahkan Tesseract kepada dirinya. Kapten Amerika sampai di pangkalan S.H.I.E.L.D. dan mulai berkenalan dengan Natasha dan Banner. Dr. Banner. They told me you'd be coming. Is that the only word on me? Dan mereka dibuat kagum karena pangkalan itu sebenarnya pesawat yang besar ya dan bisa berkamuflase. Dan Fury menyuruh Banner untuk melacak Tesseract dan Loki yang sedang melancarkan aksinya terdeteksi oleh S.H.I.E.L.D. dan Fury menugaskan Kapten Amerika untuk menangkapnya. Barton beraksi menuju tempat di mana iridium disembunyikan dan Loki juga berhasil membunuh seseorang dan mengambil bola matanya dan dikopi ke alat Barton, di mana orang yang dibunuh oleh Loki itu yang mempunyai sandi dari penyimpanan iridium. Loki membutuhkan iridium untuk menstabilkan Tesseract dan Barton pun berhasil mengambil iridium. Loki membuat kekacauan yang mengarah ke konfrontasi dengan Roger, Stark, dan Romanov yang berakhir dengan penyerahan Loki. Stand down. Not today. Sementara Loki yang sedang diantar ke markas S.H.I.E.L.D., tiba-tiba saudara angkatnya yaitu Thor datang membebaskan dirinya berharap untuk meyakinkan dia untuk meninggalkan rencananya dan kembali ke Asgard. Namun Stark tidak terima dengan tindakan Thor dan mereka berdua akhirnya berkelahi. Di tengah perkelahian mereka, Kapten Amerika datang untuk melerai, namun Thor malah menyerang Kapten Amerika dengan palunya dan dia pun malah terpental. Akhirnya Thor setuju untuk membawa Loki ke markas S.H.I.E.L.D. dan dimasukkan ke dalam penjara. That's enough. To put an end to Loki's schemes. Yeah, no. You want me to put the hammer down? Para Avenger ingin mencari tahu rencana Loki dengan mengutus Natasha sebagai ahli pencari informasi, dan Natasha pun berhasil mengetahui rencana Loki sementara, yaitu kabur dengan memanfaatkan Banner agar berubah menjadi Hulk untuk mengamuk. Di sisi lain, mereka ingin tahu rencana S.H.I.E.L.D. terhadap Tesseract yang kemudian diungkapkan Fury untuk mengembangkan senjata pemusnah massal sebagai pencegahan terhadap makhluk luar angkasa.
Namun di situ pula para Avenger mulai terpecah belah karena mereka baru pertama bertemu dan belum saling percaya. Selagi para Avenger berdebat, Barton dan agen lainnya yang berpihak kepada Loki menyerang Helicarrier atau pangkalan S.H.I.E.L.D. dan meledakkan turbin yang membuat para Avenger terpental. Dan karena ledakan itu, Banner berubah menjadi Hulk karena dia marah. Dan Natasha yang berada di dekat Banner pun menjadi sasaran oleh Hulk dan dia pun diserang olehnya. Stark dan Rogers menuju ke tempat yang meledak dan mencoba mereset turbin yang rusak. Thor mencoba untuk menghentikan amukan Hulk dan membuat seisi ruangan menjadi porak-poranda karena pertarungan mereka. Try to think! Salah satu agen S.H.I.E.L.D. mencoba mengalihkan perhatian Hulk dengan cara menyerangnya menggunakan pesawat tempur. Dan benar saja, Hulk lompat ke pesawat yang dinaiki agen tersebut dan Hulk pun jatuh dari pesawat. Natasha yang mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Barton dan dia pun berkelahi dengan Barton dan membenturkan kepalanya sehingga membuat Barton sadar. Thor yang mengetahui bahwa itu ulah anak buah Loki, dia pun langsung menuju ke tempat penjara Loki. Namun Thor terlambat karena pintu penjara sudah terbuka dan dia berusaha untuk menangkap Loki. Namun dia malah terjebak ke dalam penjara. Agen Phil Coulson yang berusaha menghentikan Loki pun mati tertusuk oleh tongkat Loki. Dan Thor pun dijatuhkan oleh Loki dari atas pesawat, namun dia berhasil keluar dengan selamat. Pangkalan S.H.I.E.L.D. yang hampir terjatuh karena mesinnya mati, namun Stark dan Kapten Amerika berhasil menyalakan kembali mesin pesawat tersebut dan Loki pun berhasil lolos. Mereka kehilangan agen Phil Coulson dan hal itu membuat mereka ngedrop. Agent Coulson is down. Medical team is on its way to your location. Namun Fury menggunakan kematian Coulson untuk memotivasi Avenger untuk bekerja sama sebagai tim dan membangun kembali semangat mereka. Stark dan Kapten Amerika menyadari bahwa mereka harus saling percaya untuk memenangkan perang. Barton yang sudah sadar dari pengaruh Loki mengetahui rencananya akan dilakukan hari ini. Stark juga menyadari beberapa hal bahwa tujuan Loki adalah untuk menjadi seorang raja di bumi, seperti saat dirinya menjadi raja di Asgard. That's just previous. This is a full-time diva. He's flown to the skies with his name plastered. Loki menggunakan Tesseract dan dengan alat yang dibangun Dr. Selvig untuk membuka lubang cacing di atas menara Stark ke armada Chitauri di ruang angkasa. Iron Man, Kapten Amerika, Barton, dan Natasha pergi menuju ke menara Stark dan menemui Dr. Selvig untuk menghentikan operasinya. Namun hal itu sudah terlambat. Stark pun menembak alat itu bertujuan untuk menghancurkannya namun gagal.
dan dia melihat Loki di tempatnya. Stark menawarkan minuman kepada Loki dan memasang gelang agar bisa dideteksi oleh kostumnya. Dan Loki berencana untuk mempengaruhi Stark dengan tongkatnya. Namun hal itu gagal karena reaktor arc milik Stark tidak bisa dipengaruhi oleh tongkat Loki. Dan Tony pun dilempar keluar oleh Loki, namun dia berhasil selamat dengan baju Iron-nya. And there's one other person. His name was Phil. Tesseract mulai memancarkan energinya dan membuka lubang di mana para armada Chitauri sudah siap untuk menyerang. Thor berusaha membujuk Loki untuk menghentikan perbuatannya, namun Loki malah menyerang Thor. Dan pada saat itu pula, pesawat Natasha, Barton, dan Kapten Amerika ditembak jatuh oleh Loki. Dan makhluk yang mirip lelenya Selena datang dan membuat mereka terkejut. The Avengers juga kekurangan personil, yaitu Hulk. The Avengers siap dalam membela New York City dan mereka mulai menyusun strategi sambil terus bertarung melawan para alien. You and I remember Budapest, Vic? Well, they can scramble the National Guard. National! So let me know what's happening here! You need men in these buildings. There are people who... You take them through the basement or through this... I need a perimeter as far back as 39. Banner datang dengan motor bututnya. Dia juga meminta maaf atas kejadian di markas SHIELD. Dan Stark pun membawa lelenya Selena ke arah Banner dan dia berubah menjadi Hulk dan menghancurkan lele Selena. Di sini mereka diberikan arahan oleh Kapten Amerika untuk menentukan strategi, dan Stark di bagian udara, Barton di bagian atap, Thor bertugas untuk menyambar lubang itu, Hulk di bagian penghancuran, Natasha dan Kapten Amerika bertugas pengamanan bawah. Spray sniff in your tail. Keep them off the streets. But they kind of tight corner. I will roger that. Mereka menyadari bahwa hal itu tidak akan bisa memenangkan pertempuran dan jalan satu-satunya yaitu menutup lubang cacing. Natasha menuju ke atas gedung Stark menunggangi Chitauri, namun Natasha dikejar oleh Loki dan dia meminta bantuan dari Barton untuk menghalangi Loki dan Loki pun berhasil jatuh di gedung Stark. Dan saat itu pula Hulk membanting-banting Loki. You down, creature. Natasha berhasil sampai di tempat Tesseract dan menyuruh Dr. Savik untuk menghentikannya. Dan menurut Dr. Savik, cara untuk menutup lubang itu ialah dengan tongkat Loki. Sementara itu Dewan Atasan Fury menyuruhnya untuk menghentikan perang tersebut dengan meluncurkan nuklir. Namun Fury menolak perintah tersebut dan saat itu pula pesawat di pangkalan SHIELD lepas landas dan meluncurkan rudal ke arah para Avenger. What, you getting sleep? I can close it.
Tony Stark yang mengetahui rudal menuju ke arahnya dari Fury langsung bergegas membawa rudal itu menuju ke lubang cacing, dan rudal itu menghancurkan kapal induk Chitauri dan meninggalkan pasukan mereka di bumi dan mereka semua mati. Stellan Stark kehabisan daya dan ia jatuh kembali melalui lubang cacing, tetapi Hulk berhasil menyelamatkan dia dari jatuh ke tanah. Natasha menonaktifkan lubang cacing untuk mencegah invasi lebih lanjut. Urusan mereka belum kelar dengan Loki dan mereka pun menangkapnya. Mereka berhasil memenangkan perang, namun di sisi lain para dewan menyalahkan para Avenger karena kerusakan di kota menurut para dewan ulah dari The Avenger. Namun para warga New York berpihak kepada mereka dan The Avenger pun tersebar. Namun Fury yakin bahwa mereka akan kembali berkumpul jika ada bahaya di bumi karena mereka pahlawan, yaitu The Avenger. Di bagian pertama pasca kredit, Odor bertemu dengan masternya yaitu Thanos untuk membahas penyerangan ke bumi. Dan bagian kedua pasca kredit, para Avenger makan di warteg. Begitulah ceritanya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Quotes untuk film ini adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi pantai. Jika kalian suka video ini, klik like and subscribe. Bye.